kita akan membahas kasus gerak menggelinding ke bawah. Nah, kita akan membahasnya dengan melihat langsung contoh soalnya. Nah, kata soal, sebuah silinder tipis berongga yang masanya 1 kg dan berjari-jari 40 cm menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar berikut. Hitunglah kecepatan silinder saat berada di dasar bidang miring. Nah, pada kasus benda menggelinding ke bawah, persoalan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi misalkan sewaktu masih di atas, kita beri nama ini posisinya adalah titik 1. Kemudian ketika sudah sampai di bawah, ini kita namakan posisinya sebagai titik 2. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, akan berlaku bahwa energi mekanik benda saat di titik 1 ini akan sama dengan energi mekanik benda saat ada di titik 2. Nah, padahal energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Sehingga kalau diuraikan berarti energi potensial di titik 1 tambah energi kinetik di titik 1 ini akan sama dengan energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2. Nah, hal yang baru kita pelajari adalah bahwa ketika benda menggelinding, maka pada saat yang bersamaan dia melakukan 2 gerak sekaligus. Yang pertama yaitu gerak translasi, di mana dia bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan dia juga melakukan gerak rotasi, yaitu berputar pada porosnya ya, dengan kecepatan sudut tertentu. Nah, karena dia melakukan 2 gerak ini, maka dia memiliki 2 macam energi kinetik, ya, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Sehingga EK di sini harus kita uraikan lagi ya menjadi, kita tuliskan energi potensial 1 sama dengan EK-nya kita uraikan menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Gitu ya. Sama di titik 2 juga, energi kinetiknya harus kita uraikan menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, sampai di sini kita harus melihat mana di antara nilai energi ini yang bernilai 0. Kalau kita lihat, saat dia masih di puncak, awalnya dia masih dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti di sini dia tidak bergerak, berarti tidak punya energi kinetik, baik itu energi kinetik translasi maupun rotasi. Ya, tapi dia punya energi potensial karena dia ada di ketinggian tertentu. Sehingga bisa kita uraikan energi potensial di titik 1 itu sama dengan MGH1 gitu ya. Energi kinetik translasinya 0, energi kinetik rotasinya 0 karena dia awalnya masih dalam keadaan diam. Nah, sebaliknya, ketika dia menggelinding ke bawah, maka yang tadinya diam, dia menjadi bergerak. Makin lama geraknya makin cepat, berarti di sini energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya, makin lama dia makin turun, berarti energi potensialnya makin lama makin berkurang. Jadi ketika benda menggelinding ke bawah, energi potensialnya berkurang, berubah menjadi energi kinetik. Ya. Nah, terus terjadi sampai di bawah, ini seluruh energi potensialnya habis, seluruhnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, berarti di titik 2, energi potensialnya menjadi 0. Ya, kita tuliskan berarti ini sama dengan 0 tambah energi kinetik translasinya berarti sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasinya berarti sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, kita tuliskan lagi di sini berarti MGH1 sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini setengah I omega kuadratnya bisa kita rubah bentuknya ya dengan memasukkan nilainya. I momen inersia benda karena bendanya silinder tipis berongga, berarti momen inersianya sama dengan ml kuadrat ya, beda dengan kalau dia silinder kejal. Kemudian omega itu sama dengan V per R karena kita tahu hubungan V sama dengan omega R ya. Berarti omega sama dengan V per R dikuadratkan. Nah, berarti kita rubah lagi bentuknya. Berarti ini sama dengan setengah mv kuadrat tambah M. Ini R kuadratnya coret, tinggal sisanya V kuadrat ya.
setengah MV kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan M-nya coret dulu semua. Coret, coret. Berarti GH1 sama dengan V kuadrat. Ya. Berarti V sama dengan akar GH1. Nah, ini merupakan hasil yang menarik. Kenapa? Karena ternyata kecepatan silinder ketika berada di dasar bidang miring hanya ditentukan oleh dua hal. Ya, pertama oleh ketinggian bidang miring, ya, dalam hal ini 6 meter. Kemudian yang kedua ditentukan oleh momen inersia dari benda. Ya. Karena di sini bendanya silinder tipis berongga, maka momen inersianya mr kuadrat. Nanti kalau bendanya lain, misalkan silinder pejal atau bola berongga, maka nilai momen inersianya menjadi berbeda. Nah, nanti di sini akan timbul koefisien, ya, tidak satu seperti ini. Nah, kecepatan benda ketika berada di dasar bidang miring cuma bergantung pada ketinggian bidang miring dan jenis bendanya. Ternyata tidak bergantung pada misalkan massa benda, ya, ini tidak diperlukan. Jari-jari bendanya juga tidak diperlukan. Bahkan sudut kemiringan bidang miringnya juga tidak diperlukan. Oke, kita lanjutkan. Kita cari besarnya berapa nih. Berarti sama dengan, ini saya tulis V2 ya. V2, V2. Ini berarti sama dengan akar. G-nya 10, H-nya adalah 6. Berarti sama dengan akar 60. Ya, itu sama dengan 2 akar 15 meter per sekon. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kamu kerjakan persoalan berikut.